Halo, sahabat Wirid Traveling with Jesus. Hari ini Rabu, 25 Agustus tahun 2021, pekan biasa ke-21. Kak Ima Gonzales akan membacakan bacaan-bacaan liturgi hari ini, dan Kak Sandra Ditarini akan membacakan kisah orang kudus hari ini. Setelah bacaan Injil, marilah kita berdoa bersama-sama dengan Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Kisah orang kudus hari ini adalah Santo Louis ke-9. Louis atau Ludovicus lahir pada tanggal 25 April 1214. Ayahnya adalah Raja Prancis Louis ke-8 dan ibunya adalah Ratu Blanka. Menurut cerita, ketika Pangeran Louis masih kecil, ibunya memeluk erat-erat. Katanya, "Aku mengasihimu putraku terkasih dengan cinta kasih sebanyak yang dapat diberikan seorang ibu. Tetapi aku lebih suka melihatmu mati di bawah kakiku daripada melihatmu melakukan suatu dosa besar." Louis tidak pernah melupakan kata-kata ibunya itu. Ia menghargai iman Katoliknya, juga didikan yang diberikan kepadanya. Ketika usianya 12 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ia dinobatkan sebagai raja. Ibunya, Ratu Blanka, yang menjalankan pemerintahan sampai Louis berusia 21 tahun. Louis adalah seorang raja yang mengagumkan. Ia menikah dengan Margaret, seorang putri pangeran. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Mereka dikaruniai 11 putra-putri. Louis juga seorang suami dan ayah yang baik. Dan selama ibunya masih hidup, ia selalu menunjukkan sikap hormat kepadanya. Bagaimanapun sibuknya dia, Louis selalu menyempatkan diri untuk ikut ambil bagian dalam misa harian dan selalu mendaraskan doa ofisi. Louis juga anggota Ordo ketiga Fransiskan dan hidup dalam semangat kemiskinan seturut teladan Santo Fransiskus. Ia murah hati serta adil.
Ia memerintah rakyatnya dengan bijaksana, belas kasihan, dan dengan menerapkan prinsip-prinsip Kristiani sejati. Ia hidup sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang Katolik. Ia tahu bagaimana melerai perdebatan dan perselisihan. Ia mendengarkan mereka yang miskin dan terabaikan. Ia menyediakan waktu bagi siapa saja, tidak hanya bagi mereka yang kaya serta berpengaruh. Ia memajukan pendidikan Katolik dan mendirikan biara-biara. Seorang sejarawan, Joinville, menulis mengenai riwayat hidup Santo Louis. Ia mengenang bahwa ia mengabdi raja selama 22 tahun lamanya. Setiap hari ia ada dekat raja. Dan sepanjang masa itu, ia dapat mengatakan bahwa tidak pernah sekalipun ia mendengar Raja Louis menyumpah atau mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Demikian juga, raja tidak mengizinkan kata-kata demikian diucapkan dalam istananya. Santo Louis merasa bahwa merupakan suatu kewajiban penting baginya menolong umat Kristiani yang menderita di Tanah Suci. Ia ingin ikut ambil bagian dalam perang salib. Ketika Paus Urbanus II meminta para bangsawan Eropa untuk berjuang membebaskan Yerusalem dari pendudukan tentara Turki, Louis segera menyambutnya dengan mengirimkan bala tentara Prancis bergabung dengan pasukan salib. Louis sendiri yang memimpin para Crusaders dari Prancis. 2 kali ia memimpin pasukan berperang melawan bala tentara Turki. Dalam peperangannya yang pertama, ia tertawan. Tetapi, bahkan dalam penjara sekalipun, ia bersikap sebagai seorang kesatria Kristiani sejati. Ia gagah berani dan berbudi luhur dalam segala sikapnya. Louis kemudian dibebaskan setelah kerajaan Prancis membayar tebusan kepada para penawannya. Ia kembali ke Prancis untuk mengurus kerajaannya. Tetapi, demi membebaskan Tanah Suci Yerusalem, Louis kembali menghimpun pasukan dan berangkat lagi ke medan perang. Namun demikian, dalam perjalanan, raja yang sangat dicintai rakyatnya itu terjangkit demam tipus. Beberapa jam menjelang kematiannya, ia berdoa, "Tuhan, sebentar lagi aku memasuki rumah-Mu, bersembah sujud di bait-Mu yang kudus, serta memuliakan nama-Mu." Santo Louis wafat pada tanggal 25 Agustus tahun 1270 dalam usia 56 tahun. Santo Louis dinyatakan kudus oleh Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1297. Arti nama Louis berasal dari nama Latin Ludovicus yang berarti kesatria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat
akan usaha dan jerih payah kami, sebab kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasehati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima, bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau di situ. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Haleluya, haleluya. Sempurnakanlah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata,
seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga
Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.